Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira Jadwal pencairan dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah seperti bantuan PKH, program sembako, bantuan beras 10 kg, dan sebagainya. Nah, tentunya bagi teman-teman semua ingin mengetahui jadwal pencairan bantuan dari pemerintah di tahun 2025. Oleh karena itu, simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di penghujung tahun 2024. Tak terasa sebentar lagi kita akan menyeberang ke tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merancang anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos yang termasuk di dalamnya program Keluarga Harapan (PKH) dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo di rentang 496,9 triliun hingga 513 triliun. Jumlah bansos ini akan menjadi rekor terbesar sejak Indonesia berdiri. Adapun program sasaran Perlinsos tahun 2025 dibagi di beberapa kementerian dan lembaga dan program non-kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial di tahun 2025 akan menyalurkan bantuan langsung tunai BLT PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, kemudian bansos pangan atau kartu sembako BPNT kepada 18,8 juta KPM, bansos khusus sebanyak 158,5 ribu orang untuk penyandang disabilitas, lansia, serta korban penyalahgunaan nafsa dan ODHIV. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama pada tahun 2025 menyalurkan program Indonesia Pintar kepada 20,4 juta siswa dan KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Kemudian Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 menyalurkan bantuan iuran JKN atau akrab disebut dengan Bansos PBI kepada 96,8 juta peserta. Dan bantuan iuran 49,6 juta peserta pekerja bukan penerima upah PBPU dan bukan pekerja BP kelas 3. Beberapa bansos dan subsidi akan disalurkan dan dijadwalkan cair di awal tahun, antara lain bantuan makan siang bergizi gratis. Fokus awal dari program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Lalu, kapan program makan bergizi gratis? Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia @pco.ri, program makan bergizi gratis dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah. Nah, bagaimanakah kesibukan mempersiapkan pelaksanaan program makan siang bergizi gratis? Salah satu contoh pada tayangan di Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Biasanya itu kita paling sering itu masak ikan dori goreng tepung. Kalau misalkan sayur sih mereka agak milih ya, tapi kita lebih sering masak itu kesukaan mereka itu biasanya buncis jagung. Dimulai untuk prepare itu dimulai dari jam 7. Ketika mereka beres itu akan overhandle ke bagian dapur, itu bagian dapur akan datang di jam 1 malam. Dari bagian dapur itu nanti kita akan mengecek apa saja yang sudah di-prepare oleh bagian preparation. Kita mengecek di chiller untuk kita persiapkan untuk memasak. Setelah memasak itu biasanya kita general cleaning itu sampai bersih semua barang-barang yang ada di dapur itu kita bersihkan. Jangan sampai ada sedikit noda karena itu akan berkarat. Untuk penyajian sendiri itu bagian pembersihan akan datang di jam 3 subuh. Itu mereka akan membereskan kuota pertama, yaitu untuk anak TK yang pulangnya lebih cepat biasanya, dan anak SD yang mungkin masih kelas 1 atau sampai kelas 3 itu yang pulangnya agak lebih cepat.
Kemudian bantuan yang dijadwalkan cair di awal tahun 2025, teman-teman, stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk para pelanggan dengan daya 2200 volt ampere atau VA ke bawah. Adapun diskon tersebut berlaku mulai Januari hingga Februari 2025 mendatang. Jumlah pelanggan yang menerima diskon tarif listrik 50% mencapai 81,4 juta pelanggan rumah tangga, terdiri dari 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA, kemudian 38 juta pelanggan 900 VA, lalu 14,1 juta pelanggan 1300 VA, dan 4,6 juta pelanggan 2200 VA. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Aditrianto mengungkapkan bahwa diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan pasca bayar akan dinikmati secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah 50% dari biasanya untuk mendapatkan energi KWH yang sama dimanapun, baik itu di PLN Mobile, di retail ataupun di agen-agen. Kemudian bantuan yang ketiga, subsidi dan BLT BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mengumumkan keputusan skema baru penyaluran subsidi energi termasuk bahan bakar minyak BBM pada tahun 2025 mendatang. Bahlil mengatakan saat ini pemerintah sudah hampir rampung menyusun skema baru penyaluran subsidi BBM. Dia menyebut progresnya sudah mencapai 99%. Dia sempat menyebut pemerintah akan menerapkan skema blending pada penyaluran subsidi BBM, yakni ada sebagian yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai BLT ke masyarakat, tapi ada juga yang tetap berhak mengisi BBM bersubsidi. Sebagai acuan, pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik BPS sebagai penerima BLT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan terkait dengan kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM menjadi bantuan langsung tunai atau BLT itu akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025. Selanjutnya teman-teman, bantuan yang akan cair di awal tahun yaitu bantuan beras 10 kg untuk alokasi Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah bakal memberikan bantuan pangan berupa beras 10 kg yang akan menyasar ke 16 juta keluarga penerima manfaat KPM mulai bulan Januari 2025. Hal ini berlaku selama 2 bulan periode, yakni bulan Januari Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi dalam konferensi pers di Jakarta Senin 16 Desember 2024. 2 bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan Presiden kemarin bahwa Bappenas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP penerima bantuan pangan 10 kg selama 2 bulan Januari-Februari 2025, kata Arief. Selanjutnya, bantuan yang dicairkan di awal tahun 2025 adalah bantuan PKH dan BPNT. Pada awal tahun 2025, pemerintah kemungkinan masih menyalurkan bantuan PKH dan BPNT untuk sisa kuota yang belum tersalurkan di tahun 2024. Sebagaimana pantauan hingga akhir tahun 2024, masih disalurkan sisa kuota atau kuota penggenapan di kantor pos untuk anggaran yang tersisa untuk bantuan PKH dan BPNT. Namun di tahun 2025 untuk periode salur PKH dan BPNT tahap 1, jika saja disalurkan per 2 bulan, maka proses penyalurannya dimulai di awal Januari hingga akhir Februari. Dan pencairan diestimasi pada minggu terakhir bulan Februari 2025. Dan penyaluran menggunakan jasa PT Pos untuk pencairan per 3 bulan. Estimasi penyalurannya berada pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Maret. Nah, teman-teman, itulah beberapa bansos dan subsidi yang disalurkan di awal tahun 2025. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.